Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya ikut merayakan juga hari Lebaran. Di saat hari Lebaran ini identik dengan kata saling memaafkan. Apabila kami selaku pribadi maupun selaku sangga di dalam melayani Bapak Ibu sekalian ada kekilapan, ada keliruan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, mohon dibukakan pintu maaf pada hari Lebaran atau Idul Fitri ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak mengira kalau pada puja bakti pada pagi ini Bapak Ibu antusias untuk menghadiri, ya. Saya berpikir Bapak Ibu masih ikut meramaikan kemacetan di jalan-jalan, ya. Karena saya lihat di beberapa kota, ya, itu macet parah, 5 jam, ada yang sampai 7 jam. Nah, saya pikir Bapak Ibu masih berada di luar kota, sehingga kemarin sore waktu saya di kantor omong-omong dengan sekretariat di kantor itu, mereka mau menyiapkan makanan untuk pada pagi hari ini habis kebaktian biasanya kan makan-makan. Terus saya usul tidak usah siapkan makanan, ini kan masih Lebaran, takutnya nanti tidak ada yang datang. Ternyata kok malah terbalik, ya. Bapak Ibu antusias sekali datang, ya, pada kesempatan pada minggu ini. Saya kira ini minggu yang paling rame, ya, mungkin, ya, sejak Covid, ya. Iya. Ya, Bapak Ibu, yang saya lihat selama pelayanan sejak Covid, di hari Minggu di puja bakti ini yang paling rame, ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi di saat saya memberi tuntunan Pancasila, Bapak Ibu saya tambahkan, ya, tuntunannya. Kalau biasanya ketika umat memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila, biku itu memberi tuntunan Pancasila 5 sila saja. Untuk kali ini saya tambahi bonus 3, ya, tambah bonus 3, karena di saat dalam 1 bulan ini umat Buddha menambah silanya, yaitu menjadi 8 atasila, ya. Mungkin Bapak Ibu yang belum pernah merasakan, belum pernah mencoba menjalankan 8 sila itu, di saat menyongsong datangnya Waisak ini, Bapak Ibu katakanlah berkenan mencoba, agar nantinya di saat perayaan Waisak itu betul-betul kita secara spiritual itu beda, ya, dalam hal kerohanian lebih segar lagi, kekotoran batin dari Bapak Ibu sekalian itu lebih rendah dengan pelaksanaan sila yang lebih banyak lagi, yaitu 8 sila. Perlu saya jelaskan, dari 8 sila itu yang jarang saja, ya, yang jarang di luar Pancasila Buddhis itu tadi yang sila ketiga. Yang sila ketiga itu saya bacanya saya rubah, biasanya kan Kame Sumicacara, ya. Kame Sumicacara itu masih bisa berkumpul dengan istri, masih berkumpul dengan suami, ya. Ya, istilah berkumpul ini saya kira tidak perlu saya jelaskan, ya, lebih jauh. Bapak Ibu sudah dewasa semua, ya. Tidak bisa berkumpul dengan istri atau suami, ya, itu di saat atasila Bapak Ibu tidak boleh sama sekali. Kamesu diganti Abramacarya. Abramacarya artinya sekalipun dengan istri atau suami itu tidak diperkenankan latihan menjalankan kesucian di dalam atasila ini. Itu yang sila ketiga. Kemudian ada tambahan yang lain, sila ke-6. Kami berjanji untuk menghindari menyantap makanan setelah jam 12 siang, ya. Itu biasanya juga Bapak Ibu juga setelah jam 12 siang itu melatih diri untuk stop, ya, untuk tidak makan. Maka
salah satu hikmah kita latihan atasila di masa Covid seperti ini, Bapak Ibu masih pakai masker, itu salah satunya mulutnya biar lebih banyak tertutup, jangan terbuka atau makan. Ya, salah satu hikmahnya. Jadi sudah terbiasa kita memakai masker untuk mengurangi makan, tidak menyantap makan setelah jam 12 siang. Ini dalam agama Buddha dipahami sebagai puasa. Namun boleh minum, ya, tidak makan tapi boleh minum. Bagaimana kalau makan buah? Makan buah masih boleh, tidak boleh buah itu melebihi 1 kepalan, tidak boleh. Buah apa misalnya saja anggur, ya. Namun juga tidak boleh memuaskan diri, ya, karena di bawah 1 kepal makan anggurnya 3 kilo misalnya saja, itu kan pemuasan diri, ya. Misalnya saja tidak boleh makan apel, tidak boleh makan semangka, tidak boleh makan nanas, ya. Namun yang dipentingkan di sini itu bukan berarti ukurannya itu enggak. Di saat kita atasila itu melatih mengurangi nafsu keinginan untuk minum, memuaskan diri untuk minum, untuk makan. Tapi tidak sedikit juga, ya. Tidak boleh di atas 1 kepal, kemudian makanan itu, buah itu dibikin jus, diminum, kan tidak dimakan, ya. Jadi yang dipentingkan di sini semangat untuk mengurangi, mengendalikan diri, mengontrol nafsu makan, ini yang dipentingkan setelah jam 12 siang. Bagaimana kalau lupa? Nah, lupa, wah sebetulnya hari ini saya atasila, tapi kok lupa. Ya sudah, kalau lupa ya sudah, tidak usah rasa menyesal, ya, tidak usah rasa bersalah karena memang lupa, kan gitu. Ya. Jadi dengan latihan ini, mengurangi konsumsi makan ini bukan sekedar latihan untuk menahan lapar, menyiksa badan kita, ya, menyiksa tubuh kita, enggak. Ada nilai-nilai positif yang ingin dibangun dengan kita mengurangi apa yang kita konsumsi. Kalau kita tidak bisa berdana memberi barang atau makanan secara langsung, berarti kita telah memberi kesempatan orang lain untuk hidup lebih sejahtera lagi. Tidak usah dalam lingkup yang luas, dalam lingkup yang kecil, keluarga saja. Dengan biasa kita makan 3 kali, di saat atasila kita makan 2 kali, berarti yang 1 kali jatahnya kita kasihkan orang lain. Berarti kan telah memberi kesejahteraan bagi orang lain. Hal-hal yang sederhana saja, ya, itu yang kita lakukan. Jadi dengan nilai-nilai kemanusiaan itu, dengan nilai-nilai kebudayaan dalam lingkup keluarga itu, betul-betul rohani kita betul-betul mempunyai jiwa kemanusiaan atau peduli kepada orang lain. Kemudian hal yang sederhana, kesempatan juga beberapa hari yang lalu, kelangkaan minyak, banyak yang gerundel, ya, kelangkaan minyak, ibu-ibu gerundel, minyak mahal, sulit didapat. Kesempatan bagi kita untuk atasila. Saya hari ini tidak masak menggunakan minyak, malah jangan berebut mau membeli, ya kan itu. Kan kesempatan bagi kita juga memberi memberi kemudahan orang lain dengan mengurangi pembeli itu berkurang 1. Hal-hal yang sederhana ini saja yang kita lakukan, ya, tidak usah yang besar-besar. Di gambar ini, ya, kita lihat ada seorang wanita menendang makanan. Atasila atau pusata bukan sekedar kita menolak makanan tertentu, ya. Bisa saja kita menolak makanan tertentu yang manis-manis, ya, karena dirinya sudah kencing manis. Bisa saja di saat kita dikasih makan, saat disuguhi makan yang manis-manis, kita tolak saja, bisa saja. Namun belum tentu di saat orang itu ngasih makan, makanan itu menjadi kesukaan kita. Kita pun bisa berebut untuk mendapatkannya, ya. Jadi bukan sekedar menolak makanan, namun ada nilai-nilai kemanusiaan, ya, yang ingin kita bangun. Kemudian ini seorang wanita itu mau makan, piringnya kosong. Di saat puasa
itu bukan sekedar karena kepepet, tidak ada yang dimakan. Semua orang bisa. Oh, saya puasa hari ini karena yang dimakan tidak ada, karena faktor kepepet ya. Motivasinya bukan sengaja membangun nilai kemanusiaan ya, membangun rohani lebih peduli, tapi karena faktor kepepet. Begitu mendapatkan makanan, langsung kita nafsu keinginan kita makan kita dengan penuh keserakahan. Kemudian ada ilustrasi, ini ada gambar-gambar wanita-wanita ya, ada yang gemuk sampai yang kurus. Atasila atau puasa bukan sekedar ingin membentuk fisik kita atau bina fisik, bina jasmani agar lebih langsing ya. Itu efek ya, efek positif dari puasa memang bisa, tapi motivasinya bukan hanya untuk agar saya langsing. Kalau motivasinya hanya sekedar membentuk fisik kita langsing menurut ukuran penilaian tertentu, kita akan kecewa, bisa menyalahkan orang yang menganjurkan kita. Saya sudah diet bermacam-macam makanan, ternyata saya juga tidak langsing. Bisa juga menyalahkan obat yang kita konsumsi kalau motivasinya itu motivasi cuma untuk fisik kita agar langsing. Namun lebih jauh lagi, yang lebih penting kita di saat puasa adalah membangun nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kepedulian agar kita tidak rakus, tidak serakah terhadap makanan salah satunya ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, berpuasa sangat baik untuk kesehatan maupun untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan. Namun bukan berarti kemudian kita tergila-gila dengan puasa ya, karena biar lebih cinta kasih atau lebih peduli kepada orang lain, akhirnya lupa dirinya malah disengsarakan, berhari-hari tidak makan, berhari-hari tidak minum ya. Itu juga kurang bijaksana. Dalam periode-periode tertentu saja, kalau kita pantang makan berpuasa terlalu lama, itu juga berefek pada kondisi kita. Malah justru tidak sedikit, malah kita seperti seorang bunuh diri, menyiksa diri, kita akan bahaya. Kan kita dengar ada motivasinya puasa itu untuk mendapatkan satu ilmu, harus puasa 1 minggu atau 7 hari atau 1 bulan. Kalau zaman sekarang puasa 1 minggu 1 bulan bukan ilmu yang didapat, malah kematian yang didapat ya. Kalau mau cari ilmu ya jangan dengan puasa berlarut-larut berhari-hari. Cari ilmu ya kita datang ke perpustakaan ya, langsung dapat ilmu ya. Jadi puasa pun ada takarannya, ada ukurannya. Maka di dalam agama Buddha juga ada batasannya. Jam 6 sampai jam 12 itu diperkenankan boleh makan. Setelah jam 12 sampai jam 6 pagi itu baru kita tidak diperkenankan untuk makan. Itu pun bukan berlaku tiap hari. Di kalangan umat Buddha berpuasa itu dalam 1 bulan diboleh 4 hari saja, tanggal bukan hari ya. Kalau di tempat lain itu kan ada hari yang jadi patokan, ada hari Senin, ada hari Kemis. Kalau pas hari Senin ya nyenen, kalau hari Kemis ya ngemis katanya ya, Senin Kemis puasa, Senin Kemis terus. Jadi hari apa atau tanggal berapa? Tanggal 1 ya, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 23 atau 24. Ada lagi yang tidak mau terlalu lama dalam 1 bulan, dipilih 2 saja, tanggal 1 dan tanggal 15 saja untuk melatih atasila ini ya. Berpuasa ya, mempunyai beberapa tujuan-tujuan. Ternyata tujuannya bukan tujuan keagamaan saja, ada bermacam-macam. Yang pertama tujuan keagamaan, ya tadi sudah saya singgung, atasila itu tujuannya keagamaan. Namun ada juga tujuan orang berpuasa untuk kesehatan.
ada beberapa penanganan medis yang harus didahului dengan puasa. Contohnya mau check up, mau diambil darahnya itu kan harus puasa dulu, biar nanti hasilnya tuh akurat ya. Kalau habis makan-makan diambil darahnya tidak akurat, itu juga salah satu puasa alasan medis ya. Kemudian puasa dengan tujuan politik ya, ada ya nanti. Contohnya tujuan politik, tidak makan, tidak minum ya untuk tujuan politik. Dicontohkan Mahatma Gandhi ya. Ini Perdana Menteri pertama di Inggris itu pernah juga melakukan puasa untuk menekan pemerintah Inggris pada waktu itu karena ingin mengadakan pemilu berdasarkan kasta. Ini ditekan biar suaranya didengar oleh pemangku kebijaksanaan pada waktu itu, yaitu Inggris ya. Karena yang puasa itu orang pengaruh ya, tentunya didengar. Kalau orang-orang biasa ya tidak didengar ya. Orang-orang pengaruh maka didengar, seperti Mahatma Gandhi ini. Ada lagi di kalangan mahasiswa maupun mahasiswi, ketika kuliah ada beberapa tuntutan agar dipenuhi oleh rektornya atau pemimpin dari universitas tersebut, dia puasa, mogok makan. Misalnya saja karena merasa diperlakukan tidak adil oleh rektornya, kepengen rektornya itu dihentikan, diberhentikan, kemudian dia mogok makan ya. Ada lagi di kalangan anak-anak, dia tidak mau makan. Ada beberapa ya alasan anak-anak tidak mau makan, mungkin tidak cocok menunya atau makanannya, anak-anak tidak mau ya. Padahal yang disuguhkan orang tuanya misalnya saja makanan yang bernilai gizi bagi anak-anak, tapi tidak disukai anak-anak, anak-anak ngambek tidak mau makan. Bisa juga anak-anak itu mogok makan karena tidak dipenuhi janjinya oleh orang tuanya. Mau dibelikan mainan ternyata orang tuanya lupa, mau dibelikan HP ternyata orang tuanya tidak menepati janji. Ada juga anak-anak yang melakukan mogok makan ya. Kalau orang kota anaknya mogok makan sudah khawatir sekali ya, takut terjadi apa-apa. Tapi kalau anak-anak desa belum tentu, orang tuanya lebih senang, irit ya. Kemudian lagi di dunia hewan dan binatang ada juga, mungkin Bapak Ibu pernah punya hewan piaraan, kucing atau anjingnya mogok makan ya, tidak ya, karena tidak dibawa jalan-jalan, pulang dikasih makan tidak mau. Namun ada juga di kalangan hewan dan binatang ya harus melakukan puasa. Kalau tidak berpuasa itu, misalnya di dunia ular itu harus berpuasa ketika dia mau mengganti kulitnya ya, ketika dia mau mengganti kulitnya. Kalau mau diganti ya harus puasa. Kalau dia tidak mau puasa ya tidak pernah akan terganti kulitnya ini ya. Kemudian di dunia ayam, dia mau mengerami, di saat mengerami 21 hari babonnya ini, induknya juga berpuasa ya. Kalau dia tidak mau puasa juga tidak punya keturunan, telurnya tidak kontinu dierami juga tidak akan jadi juga ya. Ya, ini dunia hewan dan binatang ya. Beberapa penelitian membuktikan bahwa berpuasa secara teratur itu bagus untuk kesehatan. Namun dalam berpuasa yang terlalu lama ternyata berbahaya ya. Ini ada beberapa manfaat puasa bagi kesehatan, baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah, mencegah obesitas atau kencing manis, meningkatkan kekebalan tubuh, menyehatkan ginjal dan lain sebagainya. Ini ada beberapa manfaat untuk kesehatan tujuan puasa. Kalau kita tahu nilai manfaatnya, tentunya kita tidak segan-segan untuk mencoba, tidak segan-segan untuk melakukan puasa ini.
menahan rasa lapar, ya, rasa haus sementara, namun nilai manfaat yang akan kita peroleh jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Maka seseorang sengaja menggunakan waktunya untuk berpuasa, ya. Kemudian puasa tujuan keagamaan ini berada di India, zaman sekarang juga masih ada kaum Jainisme. Ini Sang Buddha juga pernah melakukan praktek ala kaum Jainisme ini, mempraktekkan puasa beberapa hari sampai mati. Nah, kemarin saya baca sebuah artikel ini tentang puasa ini. Ternyata puasa ini diminati oleh kaum wanita, terutama mereka yang sudah divonis usianya, umurnya tidak panjang, itu suka. Kamu usianya tinggal 1 tahun, 2 tahun, dah daripada 1 tahun atau 2 tahun itu saya tidak melakukan apa-apa, saya akan mempersiapkan diri biar mempunyai nilai ibadah. Dia sengaja puasa sampai mati. Ada yang mempunyai pandangan seperti itu, ya. Orang-orang yang sengaja sudah divonis untuk mati, ya. Namun saya pernah mendengar juga, saya membaca juga artikel, puasa sampai mati ini sekarang sudah ditinjau oleh Mahkamah Agung India, tidak boleh, karena seolah-olah seperti bunuh diri, ya. Ini Sang Buddha juga pernah mempraktekkan cara seperti ini, ya, puasa sampai mati ini, ya. Kemudian masih puasa tujuan keagamaan, puasa serta pendapat dari dokter, ya, mungkin bisa kita tarik satu pelajaran dari beberapa dokter tentang puasa ini. Ada seorang dokter ketika ditanya, ya, Dokter Haris Ibnu Kala, ya, ditanya, apakah obat yang paling baik itu, ya, ia menjawab rasa lapar, ya. Kemudian begitu sebaliknya ditanya apakah penyakit itu, ia menjawab bertumpuk-tumpuknya makanan dalam perut, ya. Kelebihan makanan di dalam perut kita menyebabkan satu penyakit. Banyak, ya, yang telah membuktikan karena kita tidak terkendali dalam hal makan, dalam hal minum, ternyata bukannya malah sehat, tapi justru kita kaya penyakit gara-gara kita tidak pernah berpuasa, gara-gara kita makan tidak terkendali. Dan ternyata untuk menyembuhkan satu penyakit tertentu tidak selamanya kita mengkonsumsi obat dari dokter atau jamu atau ramuan. Ternyata dengan puasa, yaitu rasa lapar di saat puasa itu sebagai obat juga, penyakit-penyakit tertentu kita akan menyembuhkan, ya. Idealnya dalam perut kita itu diisi oleh 3 hal: sepertiga berisi makanan, sepertiga berisi minuman, dan sepertiga berisi udara atau napas. Apabila ini tidak seimbang, pasti akan bermasalah bagi perut kita. Perut kita isinya terlalu banyak makanan, pasti akan sesek, susah jalan. Terlalu banyak minuman juga akan bermasalah, kita kencing-kencing terus. Terlalu banyak udara atau angin, kita pun juga akan masuk angin. Maka makan pun juga ada takarannya, ada ukuran, membuat keseimbangan agar kita sehat, ya. Ada juga nasihat yang berharga ini: janganlah engkau makan sampai makanan yang engkau makan sebelumnya telah tercerna. Lebih-lebih di saat kita suka bertamu atau suka kuliner, ya, di saat kuliner, ya, pergi ke tempat-tempat kuliner, makanan yang kita makan itu belum habis tercerna, kita lihat makanan yang baru, condong untuk mencoba, akibatnya juga akan bermasalah, ya. Harus ada jeda, ya. Jangan menggunakan aji mumpung ketemu makanan enak, mumpung gratis, ya, ya.
Masih dalam agama, keagamaan. Di dalam agama yang lain itu juga ada puasa, ya. Puasanya 40 hari, ini pernah dicoba, ya. Kemudian keagamaan juga berpuasa secara ekstrim, puasa menyiksa diri yang pernah dipraktekkan oleh para pertapa pada zaman Buddha. Salah satunya ya zaman Jainisme tadi. Ini puasa ekstrim, ya, berhari-hari tidak makan, tidak minum. Ini Sang Buddha pun juga pernah mencoba beberapa metode pertapaan yang lazim pada waktu itu, bereksperimen, mencoba cara-cara pertapaan, ya. Ini Sang Buddha pertapa Siddhartha pernah berendam lama di air, kemudian menyiksa tubuhnya berhari-hari, berjemur di terik matahari, berendam di dalam air, dan macam-macam untuk penyiksaan diri, ya. Ini pernah dicobanya. Kemudian juga dalam hal makan, pertapa Siddhartha itu juga pernah hanya makannya 7 hari sekali atau 1 minggu sekali, ya. Kemudian juga cuma makan buah kola setiap harinya, buah kola, ya. Buah kola adalah buah kecil yang mempunyai nutrisi yang terbatas sekali, yang mengakibatkan badan jasmani itu kurus kering sampai otot-ototnya, tulang-tulangnya kelihatan, ya. Ini ilustrasi dari efek akibat pertapa Siddhartha puasa yang terlalu ekstrim. Masih, ya, pertapa Siddhartha juga hanya mengkonsumsi kerak nasi atau intip, ya. Pertapa Siddhartha juga hanya pernah makan rumput dan juga bahkan makan kotoran sapi, ya. Ekstrim sekali. Ini ditulis dalam kitab suci, ya. Apa yang dilakukan oleh pertapa Siddhartha itu pernah juga saya praktekkan. Hanya makan rumput, pernah juga saya makan, tapi makan rumput laut, ya. Pernah makanan kotoran, saya juga pernah makan kotoran hewan binatang itu. Apa? Kopi luwak. Ya, ini kotoran, betul-betul kotoran sapi, ya. Ya, titik terakhir, titik terendah pertapa Siddhartha menjalankan praktek menyiksa diri, memakan kotorannya sendiri, ya. Meminum air kencingnya sendiri. Kalau air kencing sampai sekarang ada, ya, ada beberapa penyakit itu yang bisa disembuhkan atau dikurangi sakitnya itu dengan meminum air kencing. Terapi urin itu ada yang cerita penyakit jantung, dia kambuh-kambuh terus, ada yang nyarankan coba air minum kencing, ya. Begitu dia rutin minum air kencing, kambuhnya penyakit jantung ternyata itu tidak sering, ya. Tapi tentunya tidak sembarang air kencing yang diminum. Air kencing habis makan pete dan jengkol ya pasti tidak enak, ya. Ya, itu hanya memakan kotorannya sendiri dan air kencingnya sendiri. Nah, ini ilustrasinya orang yang memakan kotorannya sendiri. Ada bayi, ya, bayi anak kecil itu karena ditinggal pergi orang tuanya di rumah, tidak ada yang jaga, berak kemudian dimakan, ya. Ada seorang bayi makan kotorannya ikan bayi, ya. Ya. Kemudian, ya, pertapa Siddhartha ini menyadari kebodohannya, ya, setelah mendengar seorang penyanyi ronggeng menyanyikan sebuah lagu, ya. Ternyata dalam pertapaan, dalam meraih satu cita-cita itu kita tidak boleh terlalu lemah dan terlalu kuat seperti sinar gitar itu. Kalau sinar gitar itu dipasang terlalu kendor, tidak terdengar suaranya, tidak bersuara. Kalau terlalu kenceng maka putuslah tali sinar itu, ya. Maka dalam memasang itu harus pas, ya. Ini juga digambarkan ilustrasi-ilustrasi pertapa Siddhartha yang menjalankan puasa, ya, secara ekstrim, ya.
Di kalangan para biku ya, itu sudah biasa tidak makan setelah jam 12 siang itu ya. Makanya setelah jam 6 pagi ya. Namun ada juga biku Mahayana ya. Biku-biku Mahayana itu kalau sore itu juga makan, kalau malam juga makan, sekalipun juga winayanya sebetulnya hampir sama. Alasannya apa? Biku-biku Mahayana biasanya melantunkan sutra-sutra atau yangking. Di saat yangking itu kan mengeluarkan energi yang berat juga tuh, sehingga lapar. Sehingga biasanya kalau Bapak Ibu lihat biku-biku Mahayana itu biasanya makan sore. Di saat pertemuan-pertemuan, rapat-rapat pun kalau ada biku Mahayana itu disiapkan juga, karena kebiasaan mereka makan sore atau makan malam. Sebetulnya istilahnya itu bukan makan sore atau makan malam. Makan setelah jam 12 itu minum obat ganjel perut, ya obat lapar maksud itu. Ya. Kemudian juga bagi biku-biku yang menjalankan ya tradisi Theravada itu masih diperkenankan minum jus. Namun di negara Thailand ya tidak diperkenankan minum susu atau makanan produk dari susu, itu tidak diperkenankan pada sore hari ya. Ada beberapa perkecualian para biku di saat sakit kan harus minum obat ya. Kemudian kalau tidak makan kan semakin parah. Ada beberapa dispensasi mengkonsumsi madu, gula, minyak dan lain sebagainya di saat sakit ya. Tidak wajib untuk menjalankan puasa ya. Ya. Bisa dibaca ya. Sekarang biar tidak jenuh, dibaca bareng-bareng. Saya kasih apa-apa 3 kali. 1, 2, 3. Saya tidak makan pada sore hari sehingga saya terbebas dari penyakit dan penderitaan, menikmati kesehatan, kekuatan dan kenyamanan. Majjhima Nikaya 1 473. Ini sabda Buddha. Jadi Buddha itu tidak pernah makan sore, tidak pernah makan malam. Alasannya ternyata demi kesehatan ya. Dan mempunyai kekuatan. Seorang biku di zaman Sang Buddha itu biku kan tidak bekerja, tidak beraktivitas terlalu tinggi seperti Bapak Ibu ya, meditasi gitu. Itu kalau terlalu banyak makan, konsumsi makan, itu mas justru jadi penyakit diabetes, kadar gula tinggi. Kalau saya lihat di negara Thailand itu juga terlalu banyak daging-daging yang dikonsumsi, daging babi juga menyebabkan para biku kolesterol juga. Sekarang banyak biku-biku masih muda itu juga kena kencing manis, diabetes, karena tidak bisa membatasi dalam hal makan ini ya. Biku Mahayana juga banyak juga yang kena kencing manis itu karena ya ini. Ya kalau betul-betul mau nuruti apa saran Sang Buddha ini, saya yakin apa yang dilakukan Sang Buddha betul-betul juga bisa menyehatkan kita bebas dari penyakit ya. Nah, ada latar belakang juga. Zaman Buddha itu ada seorang samanera, masih sudah sore, sudah malam, tetap ngedor-ngedor pintu, tetap berpindah patah, sehingga banyak umat-umat yang merasa terganggu. Nah, kemudian ada kritikan dari masyarakat, dari umat, dari perumah tangga, dibuatlah peraturan bagi para biku setelah jam 12 siang tidak boleh berpindah patah. Sampai sekarang bahkan nganter makanan pun umat itu sebaiknya sebelum jam 12 siang. Kapan hari ada di BDC itu ya. Ada beberapa waktu saya tidak ada, itu nganter-nganter makanan itu sore hari. Kemudian pas saya ada, saya kasih nasihat, kalau ngasih makan persembahan kepada biku sebaiknya sebelum jam 12 siang. Oh ya maaf Bante, saya lupa peraturan itu, ada yang gitu.
Jadi mau pelimpahan jasa saudaranya yang meninggal, dia tiap hari itu ngirim makanan, tapi waktunya keliru, waktunya malam hari ya. Jadi Bapak Ibu silahkan berdana kepada biku boleh, namun juga harus ingat waktu, sebaiknya pagi atau siang ya, itu ya. Kemudian juga di samping berdana makanan ada juga umat berdana uang ya. Ini tanggal-tanggal yang sudah saya sebutkan lagi. Apa manfaat dari seseorang menjalankan atasila atau uposata atau puasa ini ya? Ada sebuah perumpamaan ya. Menjernihkan pikiran yang tercemar ya, yang tercemar, yang ternoda. Nodanya apa? Ya keserakahan terhadap makanan, keserakahan terhadap apa yang kita minum. Dan selain makanan juga saya sebutkan tadi ada 8 tadi, bukan fokus di makanan saja. Saya bertekad untuk tidak memakai untian-untian bunga. Saya bertekad untuk tidak memakai kosmetik ya. Di saat atasila itu perlu sekali ya. Jangan sampai kalau masih bujangan tidak masalah, sudah berkeluarga sebagai ibu rumah tangga, di saat di rumah itu tidak pernah maca, tidak pernah pakai kosmetik, ketika mau keluar rumah justru kita itu tidak terkendali dalam hal memakai kosmetik, itu juga kurang bijaksana. Jadi penekanan atasila bukan sekedar kita tidak makan, tapi hal-hal yang lain pun yang saya sebutkan tadi juga sangat penting sekali ya. Ya, ilustrasi lagi, kita menjalankan uposata atau atasila itu seperti kita membersihkan cermin yang kotor. Ya, diri kita kan penuh noda-noda kekotoran itu. Di saat atasila, nafsu-nafsu keserakahan terhadap hal-hal yang setiap hari kita senangi, kita minati, kita cari-cari, itu kita kurangi. Membersihkan cermin yang kotor, sehingga dengan pelaksanaan atasila yang ketat ini Bapak Ibu nantinya di saat perayaan Waisak menyambut 3 peristiwa penting itu secara rohani Bapak Ibu sudah siap. Noda-noda kekotoran-kekotoran batin itu akan tipis, syukur bisa hilang sama sekali. Sadu, sadu, sadu.